ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai tentang penjualan dan pembelian CRM dan POS dengan menggunakan aplikasi Odoo. Sebelum kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fianis Mamora dan teman saya Ananda Putri Zebua, Denis Bako. Nama saya Ferdinand Purwarugo. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang pembelian. Pembelian adalah tindakan di mana agen atau pembeli memperoleh barang atau jasa dari agen lain atau penjual dengan imbalan uang atau barang. Dalam hal ini, pembeli memperoleh barang atau jasa yang diinginkan dengan imbalan suatu pertimbangan. Secara sederhana, pembelian menggambarkan transaksi barang atau jasa kepada pemasok yang kemudian terjadi penerimaan barang atau jasa yang dimaksud. Jadi, pembelian melibatkan proses pertukaran antara pembeli dan penjual, di mana pembeli memperoleh produk atau layanan tertentu dengan memberikan imbalan berupa uang atau barang kepada penjual. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pembelian menggunakan aplikasi Odoo 17. Di sini saya akan masuk ke pembelian. Lalu kita akan menambahkan produk. Kita akan membuat produk yang ada seperti ini. Kita buat baru. Kita buat saja lalu kita buat dapat dibeli. Kita pilih produk storable. Lalu kita buat harganya sesuai yang kita inginkan saja. Kita buat modalnya. Lalu kita simpan. Ini bisa kita ubah kalau sudah digunakan. Baik, di sini kita akan lihat produknya sudah kita buat tadi. Di sini sudah ada jas. Di sini masih 0. Nah, selanjutnya kita masukkan pemasok terlebih dahulu. Kita akan membuat pemasok seperti ini. Kita tambahkan saja buat baru. Kita pilih individu saja. Ini bisa kita buat versi ini saja. Lalu kita simpan. Kita bisa lihat pemasoknya. Di sini sudah ada pemasoknya. Lalu kita sebelum melakukan pembelian kita harus membuat penagihan dulu. Kita buat e-faktur. Kita akan buat seperti ada yang di sini. Kita buat baru. Lalu kita simpan. Kita bisa buat sesuai yang kita inginkan saja. Di sini saya buat sampai 10. Lalu setelah itu kita akan masuk ke pembelian lagi. Kita pilih order, lalu pilih permintaan penawaran. Lalu kita buat baru. Kita pilih pemasoknya. Kita buat saja refamily. Lalu kita pilih deadline order. Kita buat saja hari ini. Lalu kedatangan yang kita inginkan kita buat saja juga tanggal hari ini. Lalu kita tambahkan produk. Kita bisa pilih produk yang kita buat tadi jas saja. Kita buat kuantitasnya ada 5 saja. Ini kita hapus saja. Baik, lalu kita kirim sebagai email.
lalu kita kirim. Lalu kita konfirmasi order, lalu kita terima produk, lalu setelah itu kita pilih validasi. Kita bisa lihat permintaan penawaran. Di sini sudah ada refundly, kita pilih lagi, kita klik saja refundly, kita buat tagihan, kita konfirmasi. Kita menentukan tanggal tagihannya, kita buat hari ini saja. Lalu kita konfirmasi. Daftar pembayaran. Kita pilih saja bank, lalu payment. Nah, di sini sudah tercantum lunas. Selanjutnya kita kembali ke produk. Di sini jas sudah ada 5 unit. Nah, gimana kita akan membuat sendal. Ini di tangan ada 0 unit, kita akan menambahkan. Kita pilih ke permintaan penawaran, kita buat baru, kita pilih pemasoknya, kita buat saja salsa, lalu kita pilih dengan order tanggal hari ini, kedatangannya juga tanggal hari ini, lalu kita terapkan. Tambahkan produk, kita pilih sandal karena sandal belum ada, terus kita pilih kuantitasnya ada 5 juga, ini kita hapus saja yang bawahnya, lalu kita kirim sebagai email. Selanjutnya kita kirim. Lalu kita konfirmasi order, kita terima produk. Di sini belum ada tanda lunasnya, lalu kita validasi terlebih dahulu. Setelah sampai di sini, kita masuk ke permintaan penawaran tambah lagi. Terus kita pilih salsa, kita buat tagihan, kita konfirmasi. Di sini kita belum menambahkan tanggal, kita tambahkan tanggal penagihannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita konfirmasi. Daftarkan pembayaran, kita pilih bank dan manual saja, kita create payment. Di sini sudah tertera lunas. Kita kembali ke produk. Kita lihat sandal sudah ada 5 unit yang ada di tangan. Nanti kita buat pada kaos kaki, kita akan menambahkan unitnya. Kita masuk ke permintaan penawaran, kita buat baru lagi, lalu kita pilih pemasoknya, kita buat saja pemasoknya Yolanda. Lalu selanjutnya kita pilih deadline ordernya tanggal hari ini, kedatangan juga tanggal hari ini. Kita tambahkan produk, kita pilih produknya itu kaos kaki, lalu kita buat 7 unit saja. Ini kita hapus, kita kirim sebagai email. Lalu kita kirim. Kita konfirmasi order, kita terima produk. Di sini belum ada tanda lunas, lalu kita validasi terlebih dahulu. Kita validasi, kita kembali ke permintaan penawaran, kita pilih Yolanda. Di sini kan belum ada tanda lunas itu. Lalu kita buat tagihan, kita harus menentukan tanggal tagihannya terlebih dahulu, kita buat hari ini. Lalu kita konfirmasi, lalu daftarkan pembayaran,
kita klik payment. Nah, di sini sudah ada kata baik. Cukup sekian mengenai tentang pembelian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang penjualan. Apa itu penjualan? Penjualan adalah proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau nilai ekonomis. Dalam penjualan terdapat serangkaian aktivitas seperti promosi, negosiasi, dan pemenuhan pesanan. Secara sederhana, penjualan melibatkan transaksi di mana pembeli menerima barang jasa atau used dengan imbal balik berupa uang. Tujuan utama penjualan adalah untuk mencapai volume penjualan yang lebih tinggi, mendapatkan laba dan menunjang pertumbuhan perusahaan. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan proses penjualan. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Odoo dulu. Setelah itu kita masuk ke penjualan. Di sini saya akan menambahkan produk. Saya akan menambahkan produk baru. Karena kita akan melakukan penjualan, di sini akan kita klik dapat dijual dan dapat dibelinya, tidak usah dicentang. Contohnya kita buat di sini produk meja. Setelah itu kita bikin simbol. Harganya kita buat menjadi 500. Itu pajak pelanggan 11%. Kita produk. Kita akan bikin referensi internalnya, kita bikin M1. Setelah itu kita simpan dulu. Oke, kita cek produk yang sudah kita tambahkan. Oke, di sini sudah ada meja. Setelah itu kita masuk ke penjualan. Kita akan masuk ke penawaran. Kita bikin di sini pelanggannya. Saya akan buat Dennis. Dan saya akan menambahkan produk yang saya tambahkan tadi, yaitu meja. Di sini kuantitas bisa kita tambahkan atau tidak. Saya tidak menambahkan. Oke, setelah itu kita masuk ke tanggal kadaluarsa. Kita buat tanggal di hari ini juga. Pembayarannya saya buat kontan. Oke, setelah selesai di proses ini, kita kirim sebagai email. Oke, kita kirim. Di sini kita tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja, yaitu kita konfirmasi, kita buat faktur, kita pilih faktur reguler, lalu kita konfirmasi, daftarkan pembayaran, kita pilih bank dan create payment. Oke, sudah lunas. Setelah diproses ini, kita masuk ke stok persediaan. Di stok persediaan ini kita klik yang ini. Kita klik ini. Kita klik ini. Kita ketikkan melakukan penawaran pada Dennis. Setelah itu kita validasi.
Di sini kita tunggu sebentar karena kita membutuhkan waktu. Oke, setelah kita validasi kita cetak. Kita di sini butuh waktu juga untuk memuat hasil dari yang kita cetak tadi. Oke, setelah sudah berhasil dicetak, kita masuk ke penjualan lagi. Nah, ini yang tadi kita lakukan penawarannya itu pada Dennis dan order penjualan. Oke, selesai. Sekian dan terima kasih untuk diproses penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang CRM. CRM adalah pendekatan yang membantu bisnis meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dan mendapatkan pelanggan baru dengan lebih cepat. CRM melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan seperti penjualan, proses layanan pelanggan, peramalan, dan analis tren serta perilaku pelanggan. Di sini ada tujuan dari CRM. 1. Meningkatkan retensi pelanggan. CRM bertujuan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan data yang terpusat, bisnis dapat memberikan layanan yang lebih baik. Ketiga, memaksimalkan nilai pelanggan dalam jangka panjang. Data pelanggan digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik, mempercepat penjualan, dan memudahkan aktivitas pemasaran. Selanjutnya di sini juga ada manfaat dari CRM. 1. Meningkatkan pengalaman pelanggan. Sekitar 85% pengguna CRM berhasil meningkatkan pengalaman pelanggan. Kemudian kedua, keputusan lebih cepat. 58% pengguna CRM mengaku dapat membuat keputusan lebih cepat berkat gambaran yang jelas tentang pelanggan melalui data. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang gimana proses menjalankan CRM pada aplikasi Odoo 17. Sebelumnya, teman-teman saya sudah membuat database baru dan sekarang saya sudah ada di tampilan layar utama aplikasi Odoo-nya dan sudah mengaktifkan bagian CRM-nya. Langsung saja ke proses membuat CRM-nya. Pertama, kita membuat kontak terlebih dahulu. Tapi karena sebelumnya teman-teman saya sudah membuat, jadi saya tinggal masuk dan memilih satu nama yang ada di dalam kontak penjualan. Saya memilih yang bernama Dennis. Kemudian saya akan ke CRM. Seterusnya buat baru. Di bagian organisasi saya memilih Dennis. Seterusnya saya kasih rating 3. Seterusnya saya buat di sini 90. Lalu karena udah ditambah secara otomatis, kita masuk ke opportunity Dennis. Di sini saya tinggal mengklik berhasil. Oke, berhasil. Demikian tutorial dalam menjalankan CRM pada aplikasi Odoo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang POS atau Point of Sale. POS merujuk pada sistem pemrosesan transaksi penjualan yang dilakukan oleh pelanggan. Sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memudahkan proses transaksi di tempat penjualan fisik seperti toko retail, restoran, dan bisnis lainnya. Manfaat POS yaitu menyimpan informasi harga produk. POS memungkinkan bisnis menyimpan informasi harga produk secara terpusat, memudahkan pengelolaan harga dan pembaruan tanpa perubahan manual di berbagai tempat. Yang kedua, mencatat pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan secara otomatis. Dengan POS bisnis dapat mencatat secara otomatis pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan, memudahkan pembuatan laporan keuangan yang akurat,
mencatat stok barang masuk dan keluar. Secara otomatis, pos membantu memantau persediaan barang dengan efisien, menghindari kekurangan atau kelebihan stok, serta memudahkan proses penggandaan barang. Di sini kita mau masukin aplikasi pada pos tersebut. Lalu kita ke produk, membuat produk baru. Kita buat Samsung. Ini dapat di Striper. Nah, ini harganya kita buat 2.500.000. Di sini ini pajaknya ini 11%, modalnya 1.500.000. Ini kategori produknya AL, baru kodenya Samsung 01. Lalu kita simpan, lalu kita lihat dulu produknya. Nah, ini produknya Samsung SM01. Lalu kita ke stop persediaan, penerimaan, membuat baru, pandelman, lalu validasi, lalu kita ke produk, Samsung. Nah, ikan 50 unit. Lalu kita ke pos, lalu kita lanjutkan penjualan. Lalu kita ke sini, kita ke pembayaran, kita menuju cash, kita ke 3 juta. Nah, ini kembaliannya 225. Kita validasikan. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita di sini bisa membuat akun baru atau membuat pelanggannya jika nggak ada, atau pelanggan baru itu bisa dibuat. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Oke, cukup sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada salah pengerjaan dan salah kata dalam presentasi kami mohon maaf. Terima kasih.